kamera off saat mengikuti meeting online, maka dianggap absen. Tepatkah? Sobat sekalian, sudah 1 tahun lebih kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Bukan pandeminya sebenarnya yang jadi masalah, tapi yang membingungkan adalah bagaimana seharusnya kita menghadapi, menjalani hari-hari kita, aktivitas kita sehari-hari di masa pandemi ini. Karena sepertinya kita tidak menemukan satu pola, satu standar yang pasti yang bisa kita jadikan pegangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Barangkali hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan offline, tapi besok belum tentu bisa. Atau hari ini kita sudah melaksanakannya dengan online, bahkan sudah nyaman dengan cara itu. Lalu kemudian tiba-tiba besok sudah tidak perlu online lagi. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja menimbulkan kebingungan-kebingungan dalam diri kita. Dan satu hal lagi, ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, yang berkomunikasinya dengan cara tatap layar, tidak tatap muka langsung, ada saja hal-hal yang baru, hal-hal yang kita harus menyesuaikan dan kadang-kadang itu dirasa berlebih-lebihan. Rasanya tidak terlalu masuk akal begitu, ya kita rasakan demikian. Salah satunya adalah persoalan kamera, ya. Ketika kita mengikuti kegiatan meeting online atau itu belajar online begitu, dan kamera yang kita pakai itu kita matikan sehingga kita tidak terlihat di ruang virtual, maka kita bisa dianggap tidak menghargai orang-orang yang ada di ruang virtual itu. Kita bisa dianggap tidak memberikan penghargaan, tidak menghormati kegiatan atau forum yang sedang berlangsung. Dan oleh karena itu, pantas untuk diberikan sanksi atau hukuman, gitu ya. Yang salah satunya adalah dianggap absen atau tidak hadir. Ya memang hukumannya tidak berat, tapi untuk kegiatan-kegiatan di mana absensi atau presensi itu merupakan suatu hal yang diperhitungkan, tentu saja itu menjadi suatu kerugian. Sobat sekalian, sebelum kita menyimpulkan apakah pemberian sanksi tersebut tepat, saya pernah melakukan survei kecil-kecilan terhadap beberapa orang yang mengikuti kegiatan pembelajaran online ataupun meeting online bersama saya. Pertanyaan yang saya ajukan adalah seputar kamera. Nah, ternyata saya menemukan 3 jawaban atau 3 alasan besar kenapa orang menutup kamera pada saat mengikuti pembelajaran online ataupun meeting online. Yang pertama, mereka merasa risih dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Jadi bisa kita pahami ya, bahwa dengan online meeting apalagi di masa pandemi ini, tidak semua orang bisa mengatur setting ruangan untuk mengikuti kegiatan online itu. Ada yang mengikuti kegiatan online dari rumah, ada yang mengikutinya dari kantor, ada yang mengikutinya misalkan dari tempat umum, dan mereka tidak terlalu pede, tidak terlalu yakin apakah situasi di sekitarnya itu layak untuk dihadirkan, untuk dilihat oleh banyak orang yang ada di ruang virtual. Nah, karena risih tersebut, maka ditutuplah kamera. Misalnya, seseorang sedang mengikuti kelas belajar online di kantor. Di kantornya itu banyak hiruk-pikuk orang lalu lalang di belakangnya. Dia tidak terlalu pede atau tidak terlalu yakin bahwa situasi itu akan membuat orang yang ada di ruang virtual nyaman. Atau bahkan khawatirnya takut mendistraksi konsentrasi dari orang-orang yang sedang mengikuti kelas belajar online itu. Oleh karena itu, dia memilih untuk menutup kameranya. Jadi ada perasaan tidak enak. Ada perasaan kurang pas, kurang nyaman untuk memperlihatkan situasi di sekelilingnya itu di ruang virtual atau di ruang online. Nah, ini justru kontra atau berkebalikan dengan persepsi, dengan anggapan bahwa orang yang menutup kamera pada saat mengikuti kegiatan online learning atau online meeting itu tidak menghargai. Kebalikan, justru orang ini sebenarnya ingin menghargai orang-orang yang ada di dalam ruangan virtual. Dia tidak mau mendistraksi, dia tidak mau mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di ruang virtual itu untuk tetap fokus pada apa yang sedang diajarkan atau pada materi yang sedang dibahas. Nah, oleh karena itu dia memilih untuk menutup kameranya, meng-off-kan kameranya.
Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah dia mengikuti kegiatan online meeting atau online learning itu sambil melaksanakan aktivitas yang lain. Sudah bukan rahasia lagi sahabat sekalian bahwa pada masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa multitasking. Belajar online tapi bekerja juga masih harus tetap jalan. Nah, oleh karena itu lagi-lagi dengan alasan yang sama tidak mau mendistrak begitu ya, tidak mau mengganggu orang-orang yang sedang belajar di ruang virtual itu, maka dia memilih untuk menutup kameranya supaya apa yang sedang dia lakukan itu tidak terlihat oleh orang lain. Serba salah mungkin ya, karena tidak dilakukan juga dia dikejar target, tapi tidak mengikuti pembelajaran dia juga salah begitu. Karena memang tugasnya dari atasannya atau dari kantornya seperti itu. Nah, ketika saya tanyakan lebih lanjut, apakah itu berarti Anda tidak fokus dengan materi yang dibahas atau dengan pembelajaran yang sedang berlangsung? Dibilangnya tidak, saya tetap mendengarkan, saya tetap menyimak, saya bekerja sambil tetap mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pemateri. Saya tetap mengikuti. Pada saat saya latihan, saya mengikuti latihan-latihan tersebut meskipun kameranya off. Jadi ternyata dari sekian banyak orang yang saya survei tersebut, mereka mengaku bahwa mereka tetap bisa mengikuti kegiatan belajar online walaupun dengan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, lalu yang ketiga, ini alasan yang terakhir, tidak terlalu banyak yang menjawab, tapi alasan ini ada, yaitu kurang pede untuk menatap kamera. Dalam hal ini, dia kurang pede, dirinya yang ada di dalam kamera itu dilihat oleh orang-orang di dalam ruang virtual. Jadi kadang-kadang dia melihat kamera itu tidak pede, melihat titik lensa di mana kamera itu berada, itu menjadi grogi. Ya, dan oleh karena itulah kompetensi ya atau kemampuan untuk bicara di depan kamera itu memang perlu dilatih. Ya, jadi ada orang-orang yang memang memiliki masalah dengan kepercayaan diri ketika berbicara di depan kamera dan ini harus diselesaikan. Ya, anyway, itu tidak terlalu banyak yang menjawabnya. Nah, itulah 3 hal yang menyebabkan kenapa orang yang mengikuti online meeting ataupun online learning memilih untuk menutup kamera. Jadi tidak serta-merta bisa kita salahkan juga bahwa mereka ini tidak menghargai ya, tapi dengan beberapa alasan tertentu apalagi sekarang situasinya adalah situasi pandemi, maka mereka memilih untuk memutuskan kameranya off. Nah, sekarang apabila sanksi itu akan tetap diterapkan kepada orang-orang yang mengikuti proses online meeting ataupun online learning, maka situasi seperti apa yang memungkinkan sanksi itu akhirnya bisa tetap diterapkan? Yang pertama, tentu saja peserta harus harus terkondisikan untuk mengikuti kelas online itu. Artinya, peserta harus diberitahu bahwa kita akan melaksanakan kegiatan online, kita akan melaksanakan meeting online di satu tempat yang layak untuk kita meeting, layaknya kita ada di dalam satu meeting room begitu, bukan di kantor, ya, bukan di tempat kerja Anda, bukan di kursi Anda, bukan juga di rumah, tapi di satu tempat yang memang kita layak untuk melakukan meeting, meskipun meetingnya dilakukan secara online. Misalnya, meetingnya dilakukan di satu hotel. Orang-orang yang ada di dalam ruang virtual itu, mereka sesungguhnya secara fisik ada di kamar masing-masing. Ya, dan termasuk juga dengan orang yang memimpin meeting atau trainer, fasilitator yang memfasilitasi proses belajar. Jadi ruang untuk meetingnya itu terkondisikan. Hal ini juga pernah dilakukan oleh beberapa learning center di perusahaan-perusahaan, terutama ya mereka yang memiliki asrama. Jadi mereka yang akan mengikuti kelas online training atau online learning yang benar-benar harus diikuti, itu mereka mengikutinya tidak dari rumah atau tidak dari tempat kerja mereka. Mereka mengikutinya dari asrama, masing-masing dari kamarnya masing-masing, lalu kemudian trainernya, fasilitatornya mereka online dari ruang fasilitator. Apabila situasi tersebut terpenuhi dan sanksi itu mau diterapkan, itu tepat. Yang kedua, tidak dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Artinya,
Sebagaimana kita mengikuti kelas-kelas pembelajaran atau kelas-kelas pelatihan pada masa-masa sebelum pandemi. Jadi kita mengikuti kelas pelatihan itu dari satu meeting room atau bahkan kita dibawa ke satu learning center yang jauh sekali dari tempat kerja kita supaya kita bisa fokus dan tidak mengerjakan hal-hal lain kecuali mengikuti kelas pelatihan atau kelas pembelajaran. Ya. Pada saat online training itu berlangsung, semua tugas harus sudah selesai atau semua tugas harus sudah didelegasikan kepada orang lain. Sehingga ketika mengikuti kelas online training atau online learning ataupun mengikuti online meeting yang penting, tidak terjadi penumpukan pekerjaan atau tidak multitasking ya, mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kalau peserta terkondisikan seperti itu, maka sanksi tadi bisa diterapkan. Ya, jadi kalau pesertanya sudah tidak diberi tugas, kemudian juga lokasi meeting atau lokasi learning-nya sudah dikondisikan, tapi pesertanya masih pada off kamera, maka sanksi tadi boleh dan bisa diterapkan. Nah, yang ketiga, ini mungkin tidak terlalu penting, tapi bagus juga kalau Anda mau memberikan kepada para peserta atau pada para pegawai Anda, yaitu memberikan skill, melatih para pegawai Anda untuk mereka terbiasa berkomunikasi di depan kamera, berkomunikasi secara online, tidak ragu, tidak grogi dimanapun mereka berada, mereka merasa pede-pede saja, lancar-lancar saja untuk berkomunikasi lewat kamera. Nah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi apakah tepat atau tidak, saran saya coba pertimbangkan 3 kondisi yang harus ada tadi supaya sanksi tersebut memang benar-benar bisa diterapkan. Karena bagaimanapun sanksi itu juga bagus. Ya, saya Muhammad Isman, sampai ketemu di episode-episode berikutnya.